boleh minta tanggapan Bang terkait dengan karut-marut pertanahan di Indonesia, mafia tanah yang merajalela. Baik, terima kasih Mas Tommy. Jadi kata mafia itu berasal dari Italia, namanya La Cosa Nostra. Ya, jadi sebuah kejahatan yang terorganisir. Untuk melawan kejahatan terorganisir itu juga harus dilawan dengan cara terorganisir. Tidak bisa dilawan secara pribadi. Nah kemudian bicara tentang mafia tanah, itu ada dua hal seperti kata Pak Wamen tadi. Satu adalah untuk kehutanan, yang kedua ya non kehutanan. Yang kehutanan itu adalah warisan zaman dulu. Kita sama-sama tahu bahwa yang bisa mendapat jutaan hektar HPH itu adalah orang-orang yang pasti lingkaran dari istana atau lingkaran Orde Baru. Ya, yang itu pun pasti ada mafianya, karena bagaimana mereka bisa mengambil begitu saja tanah-tanah adat yang memang diakui secara adat dan sebagainya. Apalagi belakangan kemudian ada tata ruang dan sebagainya, sehingga orang punya sertifikat tiba-tiba menjadi kawasan hutan yang terlindungi. Nah kemudian kita akan mencari jalan keluarnya. Dari mana akan kita mulai membahas mafia tanah? Kan ini persoalannya. Semua meraba-raba bahwa menyelesaikan soal mafia tanah itu ada di pengadilan, ada di aparat. Tadi Bang Judimat udah ngomong, ada 3 tempat. Menurut saya semua itu adanya di BPN. Apapun alasannya. Karena apapun yang diusulkan, PPAT bisa mengusulkan, camat bisa mengusulkan, kades bisa mengusulkan, ya. Kemudian lurah bisa mengusulkan. Tapi poin ujungnya adalah tetap sekarang adalah Kementerian ATR BPN. Kalau mereka misalnya mempunyai atau ada sedikit untuk mengawasi apakah proses yang diajukan ini benar atau tidak, baru kemudian dikeluarkan, tidak hanya sekedar masalah formilnya tapi materialnya dicek, maka tidak akan kemudian timbul persoalan. Yang jadi persoalan adalah sarang mafia itu ya ATR BPN itu. Disitulah mafianya bercokol, Pak. Jadi semua orang di luar ini kemudian bisa menjadi ikut-ikutan jadi mafia karena BPN-nya memberikan peluang mafia itu ada. Kalau hari ini menterinya berteriak bahwa oh itu memang ada, apa di anak buah kami atau staf kami atau pegawai kami itu yang menjadi bagian dari mafia. Nah terus pertanyaannya kalau sudah tahu terus diapakan? Yang disebutkan oleh Sofian Jalil sebagai menteri adalah memecat, memberi sanksi. Apa hanya itu? Kan tidak bisa hanya memecat kemudian orang berhenti terus mafia jadi berhenti, enggak. Kemudian kalau dicek-cek mungkin yang enggak mafia tanah ya cuma Wamen doang. Yang lain bisa jadi mafia tanah semua. Kenapa? Yang deputi-deputi itu dari Kanwil jadi deputi. Waktu jadi Kanwil dia sudah mafia tanah. Jadi deputi. Bagian dari mafia tanah. Kita harapkan mereka menyelesaikan persoalan mafia tanah. Itu omong kosong. Satu. Ya kemudian harus mencabut izin. Itu presiden cabut. Pertanyaannya, apakah presiden boleh memberikan izin itu? Bukan presiden, Pak. Menteri. Tadi kita bahas tentang investasi bodong, melibatkan presiden. Kalau presiden ngomong cabut, baru cabut oleh menterinya. Jadi menterinya itu tukang keluar izin, tukang cabut izin atas perintah presiden. Harusnya dia memberikan masukan kepada presiden, ini saya cabut. Ini tanah enggak dimanfaatkan. Ini tanah rampok, kami cabut. Tapi nyatanya tidak. Presiden perintahkan, baru cabut. Itu pun baru cabutnya sedikit. Jadi kesimpulannya, negara ini sudah dikuasai oleh para mafia. Negara ini sudah dikuasai oleh para mafia. Ya. Oke, Bang Rio, tadi menyambut yang sudah dijawab oleh Pak Wakil Menteri ya. Sebenarnya kan terkait dengan pemaparan HGU. Itu kan juga sudah ada keputusan dari putusan MA ya nomor register 121K TUN 2017 artinya harus dipublikasikan. Ternyata kan tidak. Tanggapan Bang Rio seperti apa? Ya bagaimana mempublikasikan kawannya orang istana? Yang mendapatkan itu bagian dari istana zaman dulu. Berarti kalau misalnya saya presiden, ini Pak Rupinus kawan saya ngumumkan dia yang jadi mafianya. Tidak, nggak mungkin. Ya kasihan tuh presidennya. Di yang pemilik lahan besar itu pasti ada hubungan sama istana.
Bohong kalau enggak. Saya jelek-jelek segini juga bagian dulu dari istana. Sebelum Pak Wamen ini masuk. Rapat-rapat juga setiap minggu di istana. Rapat diam-diam. Kira-kira begitu, termasuk sama bosnya Bu Elsa. Oke, satu Yang lagi. setiap hari telepon saya dulu. Apa dampak ketidakpatuhan itu terhadap sisi politis terhadap Presiden Jokowi terutama? Ya saya pikir presiden tinggal sendirian. Kita uji ya. Presiden suruh cabut sekian ribu izin. Dicabut nggak nanti? Paling setiap hari cabut satu sampai presiden berhenti. Yang tercerabut itu yang memang sudah dekingannya melemah. Yang masih kuat nanti usul presiden nanti. Boleh Anda lihat. Saya nggak yakin begitu besok cabut itu enggak tuh. Saya yakin. Sekarang apa reaksinya Menteri ATR BPN setelah presiden diam aja? Menteri Lingkungan Hidup diam aja itu. Menteri Kehutanan yang memberikan izin. Oke, Bu Siti tidak memberikan izin. Mungkin sebelumnya yang saya dengar satu izin HPH zaman dulu, saya sebut menterinya ya, itu ijak kaki 500 miliar Pak. Satu izin. Saya nggak usah sebut menterinya, karena menteri kawan saya. Ini catat di YouTube lihat nanti. Jadi bohong Pak. Kalau kita mengatakan Pak Wamen ini juga berjuang soal agraria. Tapi mengharapkan Pak Wamen berjuang tanpa dikasih hak apa-apa, ya nggak bisa apa-apa juga Pak. Harus banyak orang-orang yang berani bicara. Itu dalam soal kasus-kasus besar. Sekarang tadi Bapak kita dari Komisi 2 menjelaskan soal karut-marut mafia tanah untuk orang per orang. Bagaimana bisa misalnya pengusaha properti besar itu tiba-tiba mengklaim tanahnya mereka, atau Pemda mengklaim bahwa tanah itulah tanah mereka untuk dibagi-bagikan kepada kejaksaan, bagi kepada dinas-dinas. Itu terjadi di Sulawesi Selatan yang dimenangkan mulai dari pengadilan pertama sampai PK dia menang. Sampai hari ini BPN nggak mengeluarkan suratnya. Siapa lawannya? Ya BPN. Mafianya siapa? Ya BPN sendiri. Jadi kita gak usah berharap lah sama BPN ini. Sepanjang Sofyan Jalil tidak buat apa-apa. Itu omong kosong. Mengharapkan mafia menyelesaikan masalah dia sendiri. Dulu saya pernah mengatakan bahwa sarang mafia ada di BPN. Berarti Sofyan Jalil bosnya mafia dong. Anak buahnya di dalam itu dan diam aja kok. Itu pertanyaannya sebenarnya, kenapa tidak diganti? Kalau memang ibaratnya akar permasalahannya. Ya karena Rio bukan presiden, ya kalau presiden saya ganti itu. Itu satu. Yang kedua, anggota pegawai di BPN itu diberikan sanksi setelah ketahuan, Pak. Coba tanya Pak Amen, setelah ada masalah dihukum baru dipecat. Harusnya melihat situasi yang sudah darurat begini, menterinya langsung melakukan pemeriksaan terhadap anak buahnya, dicek semua track recordnya, apakah mereka bagian dari mafia atau tidak. Kalau perlu nih ikutin kayak seperti di Hongkong, ganti seluruh pegawainya, ganti baru. Yang belum terkena dengan virus-virus mafia. Kalau hari ini mafia saling melindungi di dalam itu. Mafianya. Wah, ya jangan mafianya sekarang nambah, bukan berkurang Pak. Loh, ini serius ini. Nah kemudian tadi ada Pak polisi, mereka bekerjasama dengan polisi. Ya, mereka minta perlindungan segala macam. Karena mafia ini sudah terjadi lama Pak. Kemudian mereka menentukan siapa hakimnya di pengadilan. Semua udah kusut, tapi mulai dari pertamanya anak BPN. Jadi supaya kita gini nih, menyelesaikan persoalan ini tidak bisa kita raba-raba. Kita urus dulu di polisi, urus dulu di kejaksaan, urus dulu di pengadilan. Enggak, BPN. Kalau hari ini Jaksa Agung mengatakan silakan lapor pada hotline nomor ini urusan mafia tanah. Loh, memangnya Jaksa Agung bisa apa urusan mafia tanah? Ngurus anak buahnya jadi gak bisa? Ngurus diri sendiri aja betul-betul bisa? Maka ngurus mafia tanah itu gak mungkin. Harus yang Sofyan Jalil itu yang ngumumkan. Ada urusan mafia tanah, lapor ke saya. Lapor dulu, urusan nanti pada urusan lain. Itu lapor aja enggak kok. Kalau misalnya kesibukan kerjaan, kasih Wamen ini pekerjaan. Wamen kau urusnya soal mafia tanah. Saya rasa beres, gak sampai 10 tahun. Ini masalahnya siapa yang bertanggung jawab terhadap mafia tanah itu. Presiden udah bolak-balik lah ngomong bahwa mafia tanah itu ada.
Seorang kepala negara, tidak ada lagi di atas itu eksekutif ini. Seorang presiden tahu masalahnya dan harus tahu kapan harus berhenti mafia ini. Kenapa? Dia mempunyai sebuah kekuatan yang besar untuk menyelesaikan itu. Kalau merasa bahwa ini gak jalan, pecat menterinya. Ini kan mau reshuffle nih. Ya masukkan Sofyan Jalil sebagai salah satu yang akan reshuffle. Baru orang punya kepercayaan terhadap BPN. Kalau enggak Pak, saya curiga bahwa ini ada kerjasama juga dengan para mafia-mafia besar. Bukan mafia sekedar 100 meter Pak. Mafia-mafia besar yang punya jutaan hektar, yang punya ribuan hektar, properti dan sebagainya. Saya rasa tipenya Pak Sofyan Jalil itu bukan tipe pedobrak Pak. Saya kenal lama dan dia tipenya orangnya lembut, kalau bisa gak usah cari ribut, berteman. Loh, menjadi melawan mafia ini harus cari ribut Pak. Kalau gak tahan ribut jangan jadi menteri ATR BPN. Terima kasih.